Beragam teknologi dimanfaatkan dalam penanganan bencana dalam kasus bencana gempa di Cianjur, Jawa Barat, mulai dari detektor suhu hingga aplikasi sistem intelijen bencana dimanfaatkan untuk penanganan bencana dan juga evakuasi korban. Lantas seberapa besar peran serta efektivitas pemanfaatan teknologi bagi relawan dan stakeholder di lapangan saat penanganan bencana dan evakuasi korban? Nah, untuk membahasnya lebih lanjut kita sudah bergabung dengan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Badan Intelijen Negara atau BIN Kapus Litbang BIN Army Susandi yang hingga saat ini juga masih berada di posko BIN di Cianjur, Jawa Barat. Selamat pagi Pak Army. Selamat pagi Mbak Maria, selamat pagi Mas Reno. Pagi Baik, Pak Army. Pak Army, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Sebelum kita membahas mengenai platform ini begitu ya, kita ingin mengetahui karena saat ini Pak Army masih berada di posko BIN di Cianjur, Jawa Barat. Saat ini bagaimana Pak kondisi terkini di sana? Ya, kondisi saat ini saya kira masyarakat kelihatannya tenang dan juga terlihat dari aktivitas mereka berkumpul di tenda dan juga ada beberapa kegiatan yang untuk meningkatkan imunitas dengan cara healing yang diberikan oleh berbagai kelompok masyarakat. Termasuk juga di posko kesehatan BIN, kita juga melakukan yang sama. Kita ada beberapa aktivitas yang ringan, termasuk bagi anak-anak dan juga orang tua. Dan juga sebagian dari masyarakat kita libatkan dalam aktivitas yang juga ikut dalam membantu mereka sendiri, yaitu memasak di dapur umum. Sedangkan di kami, di beberapa tim kami, tim kesehatan dan juga tim COVID kami juga sudah standby di lokasi, membantu masyarakat baik yang ada di tenda maupun yang ada di tempat-tempat yang terpencil. Karena memang target dari pimpinan kami, Kepala BIN, adalah menjangkau wilayah-wilayah yang mungkin saat itu belum dijaga oleh relawan yang lainnya. Saya kira kondisinya cukup kondusif, pencarian kami lihat juga terus lakukan, dan juga kami terus mengawal dengan berbagai informasi yang kami manfaatkan dari sistem intelijen bencana yang dimiliki oleh Badan Intelijen Negara. Baik, nah kalau kita tahu ya sebenarnya pemanfaatan teknologi ini kan sudah tidak asing dalam membantu penanganan bencana. Namun seperti yang Anda katakan sebelumnya, pengembangan sistem intelijen bencana milik BIN ini masih jarang dikembangkan oleh pakar dunia. Nah maksudnya apa? Apa mungkin perbedaan teknologi ini? Ya, ada setidaknya ada tiga perbedaan. Yang pertama adalah dia berbasis tentang digital. Yang kedua dia berbasis impact based. Yang ketiga adalah dia multi hazard. Dalam sistem ini kita memiliki empat bencana yang sekaligus kita bisa petakan sekaligus, mulai dari gempa bumi, gunung berapi, hidrometeorologi, dan juga ada gunung berapi. Sehingga pada saat ini setidaknya di wilayah Cianjur ini kita membutuhkan dua sumber informasi. Yang pertama adalah gempa bumi itu sendiri, yang kedua adalah hidrometeorologi yang kita gunakan untuk bisa mengawal aktivitas penanganan pasca gempa ini bisa lebih baik, terhindar dari mara bahaya, khususnya adalah banjir, longsor, dan cuaca ekstrim lainnya. Itu yang pertama. Bagian yang kedua yang penting lagi adalah kecepatan kami dalam membuat sistem ini luar biasa. Dalam waktu kurang dari 4 hari, sistem ini sudah ready, dan dia langsung fokus pada dedicated pada wilayah yang tertimpa bencana, yaitu Kabupaten Cianjur. Saya kira ini yang membedakannya. Biasanya risiko bagi para ilmuwan itu adalah mereka tidak bisa memprediksi potensi. Termasuk di sini kita bisa memprediksi kapan akan terjadi banjir, longsor yang akan mengganggu aktivitas pencarian. Saya kira ini yang bisa jarang. Dan kita bisa langsung dalam sistem ini mengatakan alarm kita muncul di mana saja akan terjadi banjir dalam waktu beberapa hari mendatang ataupun longsor beberapa hari mendatang di lokasi tempat penanganan bencana di Kabupaten Cianjur ini. Saya kira ini yang membedakannya. Saya sudah mempunyai beberapa pengalaman di luar. Rata-rata mereka cenderung dalam taraf tidak cepat. Yang kedua masih belum terlalu implementatif. Sementara arahan kabin mengatakan ini harus implementatif dan bisa dilaksanakan di lapangan dan bisa dipakai oleh siapa saja dengan mudah. Demikian Mbak Maria. Pak Army, menarik ketika kita berbicara soal memetakan bagaimana akan terjadi begitu ya hidrometeorologi, berarti kita berbicara soal banjir ataupun longsor. Nah, ini yang dibaca oleh aplikasi atau teknologi SIBE ini apa? Dari pergerakan tanahnya kah, dari pergerakan airnya, atau seperti apa? Kok bisa dideteksi, diprediksi akan beberapa waktu ke depan akan terjadi? Ya, sebenarnya kalau boleh kami share screen, di dalam sistem kami ini sebenarnya kita memiliki yang pertama kita mempunyai sistem informasi gempa bumi.
Seperti yang kita ketahui dalam sistem kita ini terdeteksi jam 2.22 pagi tadi juga ada gempa sebesar 2,8 skala Richter dengan kedalaman 8 km. Ini yang pertama. Di sini kita memiliki satu rangkuman kejadian 24 jam terakhir ataupun 7 hari terakhir lengkap dengan lokasi-lokasinya. Jadi kalau saya klik sini, maka saya bisa membaca berapa magnitudnya, berapa kejadiannya. Kemudian saya juga bisa mengetahui apakah daerah ini sebelumnya daerah bahaya atau memang daerah bahaya atau tidak bahaya. Nah, terlihat di Cianjur ini memang daerah cukup merah, artinya daerah bahaya sebenarnya. Kemudian lihat dari kapasitas masyarakatnya, kapasitas lingkungannya, apakah lingkungan sudah berubah atau tidak, maka kami bisa mengoverlay dengan kerentanan. Nah, kemudian yang ketiga, kalau kita kombinasikan antara bahaya dan kerentanan ini, maka lahir risiko. Dan ternyata di daerah Cianjur ini, risikonya cukup tinggi, ditandai dengan warna merah. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kita bisa melihat potensi kerawanan dengan adanya banjir ini? Maka kita bisa klik pada prediksi bencana hidrometeorologinya. Nah, terlihat di sini, langsung kita melihat bahwasanya tidak ada potensi banjir yang ada di sini. Kalaupun ada, maka sistem kami bisa mengeluarkan dengan cepat tanda awas pada dot yang ada di lokasi Cianjur ini, atau siaga ataupun waspada. Juga dengan tanah longsor, ternyata tidak ada sama sekali, artinya potensi sampai saat ini. Dan ini bisa kita sampai 5 hari ke depan. Kemudian di dalam sistem ini sebenarnya kita sudah overlay baik prediksi curah hujannya, ataupun kerentanannya, jenis tanah, kemudian lereng, tutupan lahan, sehingga menjadi suatu data yang kita sebut data kerentanan. Saya kira ini salah satu yang kita unggulkan dengan memanfaatkan artificial intelligence, maka kita bisa langsung mengartikan apakah dia awas, siaga, atau waspada. Itu yang pertama. Yang berikutnya, sistem ini juga mampu untuk memprediksi, juga kita hubungkan dengan data-data lainnya, contohnya data radar ini. Maka kita bisa menentukan apakah saat ini clear kelihatannya, atau bisa kita kembangkan pada saat jam 1 tadi pagi, maka ternyata ini adalah turun hujan. Jadi kita bisa melakukan suatu informasi pada masyarakat atau tim tanggap darurat untuk berhati-hati pada saat jam 1 tadi. Nah, ini saya kira ini salah satu keunggulan kita. Dalam satu dashboard kita bisa memberikan informasi apapun yang digunakan oleh masyarakat dan langsung klik dalam sistem yang kita sudah buka ini. Demikian Mbak Maria dan Mas Arino. Baik, Pak Armi, bagaimana implementasi penggunaan SIBE ini di kasus Cianjur selama ini, Pak? Karena kalau kita lihat tadi sangat berguna sekali ya, bisa mendeteksi banjir, tanah longsor, dan seterusnya. Ini kan berkaitan erat dengan proses evakuasi dan pencarian yang masih berlangsung juga sampai dengan saat ini. Bagaimana implementasinya sejauh ini? Ya, selama ini sistem ini kita pakai khususnya oleh teman-teman dari BIN dan juga kita sudah sampaikan kepada BPBD untuk bisa memakai sistem ini di lapangan. Dan saat ini sistem ini bisa dibuka oleh siapapun dan bisa digunakan pada saat mulainya operasi dilakukan pada pagi hari. Jadi pada saat briefing kita sudah tahu apa potensi kejadian bencana yang akan terjadi dalam 1 hari sampai 5 hari ke depan. Setidaknya dalam 1 hari ke depan ini kemampuan prediksinya presisinya tinggi sekali, sehingga kita bisa memastikan jalur evakuasi kita, apakah kita bisa ke jalan aman tanpa ada halangan yang berarti. Kalaupun ada halangan yang akan terjadi dengan adanya cuaca ekstrim, maka kita bisa memastikan sebelumnya kita sudah berhenti dulu sebelum terjadinya hujan lebat dan sebagainya. Saya kira ini yang bagi kami adalah bagaimana potensi ancaman baik keamanan ini bisa kita atasi, bisa kita tahu sebelumnya, sehingga kita bisa mengurangi risiko lain yang mungkin akan membahayakan para petugas ataupun para agen yang ada di lapangan. Baik, kemudian Pak Armi, jadi alat ini sudah digunakan belum saat ini di Cianjur? Sudah. Jadi mungkin di layar juga kelihatan kita juga menggunakan automatic weather station. Station ini kita gunakan untuk memperkuat prediksi kita. Sebenarnya pada saat kita sudah meluncurkan sistem ini, kita sudah mempunyai kemampuan prediksi yang jauh lebih tinggi. Katakanlah kita bisa mencapai ketepatan 95%. Dan diharapkan dengan automatic weather system ini memastikan ketepatan kita tetap sebesar itu. Kalaupun turun paling 90%. Jadi memang sistem ini dengan automatic weather system ini kita mentransmit data kita langsung ke Mabes yang ada di Pasar Minggu, Pejaten. Kemudian diolah dengan model kita, dengan server kita, maka kemudian berikutnya hasilnya kita kirimkan lagi ke posko yang ada di Cianjur. Saat ini kami tinggal menyampaikan mungkin Pak Armi, saja. Berapa titik atau posko yang sudah menggunakan sampai saat ini? Kenapa? Berapa titik atau posko yang sudah menggunakan di sana sampai saat ini, Pak?
Saat ini kita setidaknya ada 4 yang sudah menggunakan ini. Ini saya kira kita datang 2 hari yang lalu, kemudian kita sudah menyampaikan pada posko-posko dan mereka sudah mulai menggunakan sistem ini untuk operasional mereka. Dan mereka sangat antusias karena mudah digunakan dan juga data up to date dan tingkat presisi yang cukup tinggi. Sehingga pada hari ini mungkin kita juga akan melakukan sosialisasi kepada tim yang lain sehingga kita memudahkan untuk penggunaan. Beberapa teman-teman juga minta dalam bentuk aplikasi. Nah, saat ini kita mengembangkan aplikasi yang bentuknya Android, sehingga memudahkan untuk dibawa kemana-mana. Setidaknya ini pada saat briefing yang pertama ini sangat penting sekali. Jadi sistem ini multi-hazard ini dan impact base ini yang pertama yang mudah kita gunakan dan sangat implementatif karena cepat sekali kita bangun bersama-sama di markas besar Badan Intelijen Negara. Baik, tentunya dengan adanya kehadiran teknologi ini, Maria, kita bisa berharap semua korban yang sampai dengan saat ini masih dinyatakan hilang bisa segera ditemukan dengan baik. Dan tentunya di sisi lain kita juga berharap faktor cuaca, aftershock atau gempa susulan ini bisa seminimal mungkin hadir sehingga proses evakuasi dan pencarian bisa berjalan maksimal. Mudah-mudahan dan semakin banyak didistribusikan ya alat ini oleh BIN. Terima kasih. Terima kasih Kapus Litbang BIN Army Susandi sudah bergabung bersama kami di program Metro Pagi Prime Time. Salam sehat Pak Army.